Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Indah Fitria, dosen Fakultas Teknik Ilmu Komputer, Universitas Pancasakti Tegal, Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengajaran saya, yaitu sistem multimedia, yang kebetulan ada di semester 6. Di sini SKS-nya adalah 2. Yang pertama adalah 1 SKS untuk praktek dan 1 SKS-nya untuk teori. Di sini ada CPL Prodi, di mana CPL yang pertama adalah meliputi S1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung nilai kemanusiaan dan etika akademik. Yang kedua, S2, menunjukkan tanggung jawab, disiplin, jujur, dan mengintegrasi dalam pengembangan sistem multimedia. Yang berikutnya adalah P4, di sini mahasiswa menguasai analisis data dan visualisasi untuk multimedia interaktif. Nah, di sini ada KUI yang pertama, yaitu mahasiswa harus berpikir tentang kritis, logis, dan inovatif mengenai tentang sistem multimedia. Dan juga ada KKI, di sini mahasiswa mampu merancang dan membangun aplikasi dari sistem multimedia. Dan yang terakhir adalah KK5, di sini mahasiswa mampu mengembangkan produk media yang nantinya akan dipresentasikan sebagai tugas akhir. Adapun deskripsi mengenai tentang sistem multimedia adalah mahasiswa mampu memahami apa itu konsepnya sistem multimedia untuk di masyarakat. Nah, di sini nanti perkuliahannya itu menggunakan metodologi praktek, ceramah, diskusi, lalu studi kasus, dan project based learning. Biasanya mereka itu mengerjakan tugas berdasarkan proyek nyata dari masyarakatnya. Nah, setelah deskripsi ada lagi tentang CMPMK. Nah, di sini ada 4 CMPMK. Yang pertama adalah CMPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari sistem multimedia seperti apa, dan untuk CPMK yang kedua itu mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan informasi mengenai tentang sistem multimedia. Dan untuk CPMK yang ketiga itu mahasiswa mampu merancang. Nah, di sini tuh nanti mahasiswa merancang produk atau tugasnya dalam MK. Dan yang terakhir itu CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu mengevaluasi implementasi hasil dari sistem multimedia tersebut. Nah, adapun untuk pertemuannya ada 16 pertemuan. Pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-8 itu UTS. Dan dilanjutkan pertemuan ke-9 sampai dengan 14, dan yang pertemuan terakhir adalah 16 itu UAS. Nah, di sini untuk tugas akhirnya mahasiswa di sini itu membuat sebuah proyek, di mana proyek itu berupa video. Videonya bisa berupa edukasi, contohnya seperti mereka membuat video tutorial bagaimana cara memperbaiki laptop, atau bagaimana cara membuat video interaktif untuk edukasi di masyarakat, atau mereka bisa membuat video interaktif dalam bentuk sebuah video promosi fakultas, terutama Prodi Informatika, untuk tugas akhir yang nanti mereka capai terakhir di tugas proyek. Nah,
Berikut akan saya tampilkan mata kuliah Sistem Multimedia pada pertemuan yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah pertemuan yang pertama di MK Sistem Multimedia. Di sini awalannya akan perkenalan dulu ya. Dimulai dengan perkenalan diri ya. Nama saya Ria Indah Fitria. Jabatan fungsional saya saat ini adalah AA, asisten ahli. Lalu jabatan akademiknya adalah dosen informatika di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal. Lalu ini adalah NIPY, NIK, nomor NIDN, alamat ya. Alamat saya ada di Jalan Kota Baru Gang 8, daerah Brebes. Lalu di sini adalah nomor HP di mana untuk kalian bisa menghubungi saya. Nomor WA-nya atau nomor HP-nya saya adalah 085 78 66 27 224. Ini nomor bisa kalian gunakan untuk menghubungi saya baik itu tugas atau ada materi yang kurang jelas atau seputar tentang mata kuliah ini. Oke? Nah, setelah perkenalan diri di sini sebentar. Ada riwayat pendidikan saya. Riwayat pendidikan saya S1 dan S2 sama di satu universitas, yaitu Universitas Dian Nusantara, tapi untuk S1 saya adalah Teknik Informatika dan yang S2 saya adalah Magister Informatika. Nah, yang berikutnya. Di sini adalah metodologi saya untuk MK ini. Di sini saya akan menggunakan metodologinya ada 3. Yang pertama adalah dari Benjamin Bloom, yang kedua dari Roberts, yang ketiga adalah John Carroll. Ya, masing-masing di sini ada penjelasannya tersendiri untuk desain learning desainnya atau desain pembelajarannya. Nah, selanjutnya, metode pembelajaran di sini saya menggunakan metodologi pembelajarannya adalah menekankan berbasis proyek. Maksudnya berbasis proyek di sini itu berarti kalian mengerjakan tugas bisa berupa individual atau kelompok untuk merancang atau mengembangkan sebuah video video edukasi bisa. Contohnya video edukasi itu di sini misalnya kalian membuat video tentang tutorial. Banyak ya video tentang tutorial ya. Kayak contohnya tutorial bagaimana membetulkan laptop. Kalian kan basicnya informatika, jadi otomatis berarti edukasi apa sih yang ada di video tutorial tersebut atau edukasi apa sih yang bisa kalian terapkan di dalam project ini. Contohnya kayak tadi, kalian bisa buat bagaimana cara membetulkan laptop, atau misalnya nih ada program yang istilahnya apa? Ngebug ya atau apa? Error. Nah, kalian bisa buat edukasinya. Bagaimana cara tutorial membuat PHP agar lebih mudah misalnya. Atau aplikasi apa yang biasa kalian buat? Contohnya apa, Mas? E-commerce. Ya, e-commerce bisa. Bagaimana cara membuat website e-commerce ya atau yang lain. Nah, itu menggunakan video edukasi. Animasi ya, animasi sederhana. Contoh nyatanya yang sekarang animasi sederhana Clay ya, kalau nggak salah ya, Clay ya. Clay itu animasinya modern kayak 3G ya, tanah liat dan segala macam. Tapi kan di situ banyak promosi juga ada ya tentang tema Clay dan segala macam. Nah itu, ini yang dimaksud dengan metode pembelajaran berbasis proyek. Tapi proyeknya itu ada di lingkungan kita, ada di lingkungan masyarakat.
Ini pembelajarannya, deskripsinya tentang sistem multimedia. Selanjutnya, oke, ini text box-nya. Text box-nya selama 1 semester, di semester 6 ini kalian akan mempelajari tentang ada 3 buku yang nanti saya pakai ya. Dan ini adalah pretestnya. Pretestnya di sini saya akan bertanya seputar multimedia ya. Nanti kalian sebutkan nama dan NIM-nya untuk menjawab pertanyaan yang di sini. 1 atau 2 pertanyaan lah yang nanti kalian jawab untuk pretest hari ini. Sekedar sebelum mulai materi, kita akan bagaimana sih kalian mengetahui tentang sistem multimedia dari segi masyarakat atau dari lingkungan kalian sendiri. Oke? Yang pertama, jelaskan manfaat penggunaan multimedia dalam dunia pendidikan. Ada yang bisa menjawab? Siapa? Oke, sebutkan nama dan NIM-nya. Perkenalkan, nama saya Aferos Al-Faruqi. Nama induk mahasiswa saya itu 66236032. Oke. Manfaat dari penggunaan multimedia dalam dunia pendidikan itu mempermudah dalam penyampaian kita untuk contohnya kita mau memperpraktekkan apa salah satu yang ada dalam dunia pendidikan agar siswa-siswa tersebut juga tahu dan terus praktek selanjutnya itu. Oke, bagus. Yang kedua, terima kasih ya Mas Foki ya. Pertanyaan kedua, mengapa multimedia menjadi salah satu teknologi nih yang penting di era digital saat ini? Saling terkait dengan pertanyaan pertama ya tadi ya. Kalau yang ini, kenapa sih sangat penting untuk di era digital sekarang? Siapa yang mau menjawab? Sebutkan nama dan NIM. Ayo, siapa? Oke, Mas. Nama saya Muhammad Hanifat Rohman. Oke. Nama saya Muhammad Hanifat Rohman. NIM-nya 66236050. Ya. Kenapa sistem multimedia itu menjadi teknologi yang penting di era sekarang ini? Karena multimedia mampu menyampaikan informasi dengan lebih menarik, interaktif, mudah dipahami dan efektif. Sehingga banyak digunakan dalam pendidikan. Banyak digunakan pendidikan. Oke, selanjutnya yang nomor 3, siapa yang mau menjawab? Sebutkan nama dan NIM. Perkenalkan, nama saya Arif Priyono dengan NIM 663600080. Oke. Untuk perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan multimedia itu ada, yang pertama ada Adobe Photoshop untuk mengelola gambar, lalu yang kedua ada Adobe Premiere Pro untuk mengelola video, lalu ada Blender untuk membuat animasi 3 dimensi, sama juga ada Corel Draw. Itu juga sama fungsinya untuk mengolah gambar seperti Adobe Photoshop. Oke. Nah, terima kasih ya Mas Arif. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan fungsi masing-masing elemen berikut dalam multimedia. Contohnya adalah teks, gambar, dan audio. Siapa yang mau menjawab? Oke Mas, sebutkan nama dan NIM. Perkenalkan, nama saya Maulana Bani Al-Azhar. NIM saya 66236046. Kalau menurut saya sendiri, untuk teks itu untuk menyampaikan informasi dalam bentuk teks, dan gambarnya itu untuk memperjelas isi informasinya, dan audio itu agar informasi itu lebih hidup gitu. Bisa kan ada musik. Oke, ada musik, ada instrumen dan lain ya Mas ya. Backsound, oke, dan lain-lain. Oke, terima kasih atas jawabannya, pretestnya untuk 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Oke.
kita mulai. Yang pertama, materi yang pertama di sini saya akan mengajarkan tentang dasar-dasar dari multimedia. Nah, dasar-dasar multimedia ini ada 3 bagiannya. Yang pertama adalah pengertiannya multimedia. Yang kedua adalah jenis multimedia, jenis-jenisnya. Yang ketiga adalah pengembangan bidang di multimedia, ya, atau bidang multimedia. Dan selanjutnya objek multimedia. Di sini akan saya jelaskan hanya satu saja mengenai tentang 6 jenis objek multimedia dan penjabarannya. Oke. Yang pertama adalah dasar-dasar dari multimedia. Nah, di sini multimedia itu adalah sebuah kemajuan teknologi atau informasi yang dikembangkan biasanya dalam bentuk sebuah video atau garis besarnya yang sering kita lihat di sosmed ya. Di sosmed itu kan banyak informasi edukasi dalam bentuk sebuah video pembelajaran. Tapi video pembelajarannya juga ada berbagai macam. Contohnya bisa sebuah objek yang nyata atau manusianya, atau dalam sebuah animasi atau 2 dimensinya. Ya, istilahnya seperti itu. Nah, kita itu sekarang sudah ada di zaman teknologi modern. Banyak kita memperoleh informasi itu sangat cepat, ya. Tidak perlu yang kayak zaman dulu. Kata orang zaman dulu itu jari atau katanya, ya, katanya. Tapi informasi yang didapatkan tidak valid. Nah, sekarang banyak informasi kita dapat dari video, dari berita, dari poster, bahkan atau dalam multimedia yang lain. Nah, itu gunanya sistem multimedia, menginformasikan kita dalam bentuk sebuah video. Gambarannya, oke, ini tadi gambarannya. Nah, ini paling penting dalam riset berdasarkan penelitian yang manusia atau kita sendiri lakukan. Manusia, ya, itu hanya mengingat hanya 20% saja dari apa yang dia lihat, dari apa yang kita lihat. Contohnya nih, kalian melihat sekilas berita tentang kecelakaan, dilihat aja. Tapi setelah kalian pergi atau kalian tidak melihat kembali, kalian suruh menceritakan kembali ke orang lain, misalnya, tadi kamu lihat kejadian apa sih? Pernah kan? Lihat kejadian apa? Pasti kan kalian agak lupa secara detail ya, karena kan kita hanya lihat saja. Padahal kan belum tentu itu kecelakaan, apakah asli tabrakan atau hanya tunggal atau apa, kan kita nggak bisa tahu karena kita hanya lihat saja. Itu. Terus manusia 30% dari mendengar. Maksudnya mendengar itu dari tadi, contohnya kecelakaan tadi. Kita mendengar dari orang sampingnya, misalnya. Kita hanya melihat terus dari sampingnya nih, mendengarkan. Oh, tadi itu kecelakaannya gini-gini loh, kejadiannya ini loh. Nah, untuk kalian menceritakan kembali, itu biasanya hanya 30% yang bisa kalian ingat. Nah, ada lagi yang 50%. 50% ini dari yang kalian lihat dan kalian dengar. Jadi objeknya itu, kalian sudah melihatnya, kalian juga sudah mendengarnya, atau bahkan mungkin itu tetangga kalian. Bisa saja, itu tetangga saya nih yang kena kecelakaan, saya tahu nih orangnya nih, dia itu di rumah saya SMP misalnya atau SMA sedang berangkat ke sekolah, dia tuh kayaknya memang orangnya sugal-sugul atau bagaimana sih, sepeda motornya itu tidak pernah anteng atau gimana, makanya terjadi kecelakaan, mungkin saja seperti itu. Itu dari segi ini, berdasarkan riset manusia itu mengingat persen-persenannya tuh ini 20%, 30%, sampai 50%. 20%
dilihat, hanya melihat saja. 30% kalau kita sudah mendengar informasinya, dan 50% kalau kita sudah melihat dan mendengar langsung informasi tersebut. Oke, dan 75% ada lagi. Terakhir, ini ada 75% dilihat, didengar, dan dilakukan. Dilakukannya itu bukan berarti kalian pelakunya ya, atau gimana ya, bukan. Ini biasanya itu lebih ke orang yang terdekat, lebih mengenal lah ibaratnya. Ya, kalau dari cerita yang tadi. Nah, ini pengertiannya merupakan kombinasi dari teks, seni, suara, gambar, animasi yang disampaikan dalam bentuk video, ya, intinya. Jadi video-video interaksi, animasi ataupun apa itu masuk ke dalam multimedia. Gambar bergerak, gambar yang animasi, GIF atau apa, terus video, ya, itu masuk ke dalam multimedia. Jenis-jenis multimedia, ada multimedia interaktif, ya. Multimedia interaktif ini adalah pemanfaatan komputer untuk menggabungkan teks, grafik, video, gambar bergerak, ya. Jadi multimedia interaktif itu adalah pemanfaatan komputer yang dalam bentuk teks, grafik, audio atau gambar bergerak. Itu disebut dengan multimedia interaktif. Nah, ada nggak pertanyaan sekilas mengenai dari tadi yang saya jelaskan? Ada yang bertanya? Monggo. Oke, Mas Hanif, apa yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya tentang itu multimedia interaktif. Ya. Itu apa tantangan terbesar untuk mengembangkan multimedia interaktif? Oke. Nah, tantangan terbesar untuk mengembangkan multimedia interaktif. Tantangan yang pertama jelas. Yang pertama itu informasi. Dalam informasi ada yang namanya hoak dan fakta. Ya, dalam pengembangan video interaktif, apalagi ada yang namanya video edukasi. Ya, kita nggak boleh nih asal mengeluarkan statement atau edukasi yang tidak benar atau valid. Nah, tantangannya tadi di banyaknya informasi, teknologi memang bagus, pesat, ya, sangat pesat bahkan. Tapi ada kelemahannya. Kita tidak bisa nih mencerna mana sih berita yang hoak, mana berita yang tidak hoak atau benar. Jadi itu tantangan kita dalam video interaktif ini. Ya, dalam multimedia ini kita harus mencari informasi yang betul-betul valid yang nanti kita gunakan untuk membuat video atau multimedia interaktif ini. Ya, harus mencerna. Oh, videonya berarti harus betulan komputer itu bukan cuma sekedar video acak-acak komputer terus kalian nyambung sendiri ya. Itu ada ilmunya. Harus dengan informasi yang benar. Ya, nggak asal cuman edukasi saja, tapi ini harus berdasarkan pengalaman ibaratnya itu seperti itu. Jelas Mas Hanif? Oke. Ada lagi pertanyaannya? Oke, Mas Rama ya. Multimedia interaktif itu contohnya apa aja? Contohnya, oke. Kamu sering lihat YouTube? Ya. YouTube apa yang sering kamu lihat? Tan Boykun. Apa yang kamu suka dari Tan Boykun? Makannya banyak. Selain makannya banyak. Dia itu videonya itu suaranya, teksnya juga audionya itu bagus, transisinya juga bagus. Oke. Tan Boykun, apa yang kamu suka selain makannya banyak? Adakah sesuatu informasi yang bermanfaat untuk kamu? Itu kayak kulineran daerah. Kuliner daerah kan? Oke. Nah, itu yang contoh nyata dari multimedia, sistem multimedia ini. Kamu suka nonton video Tan Boykun. Nah, itu kan merupakan dari sistem multimedia video. Video-video yang dari YouTube yang tadi kamu sebutkan, Tan Boykun itu manfaatnya banyak makan. Informasinya, oh ternyata kamu tahu nih, kamu kan di Tegal misalnya. Oh, dari informasi itu kamu tahu, oh makanan yang di Sulawesi apa misalnya. Walaupun kamu nggak pernah makan makanan tersebut, tapi kan kamu setidaknya tahu teksturnya atau bagaimana, ya. Itu salah satu contoh dari
sistem multimedia ini. Contohnya videonya adalah Tanboyku yang kamu sukai atau kamu gemari. Oke? Nah, ada lagi satu lagi atau beberapa lagi pertanyaan? Pertanyaan? Oke, Mas. Dampak dari adanya multimedia interaktif itu apa? Dampak positifnya lagi, misalnya kamu suka lihat video apa yang kamu suka, misalnya suka astronomi misalnya. Nah, itu dari video-video astronomi tersebut kamu bisa mengetahui tanpa perlu kamu datang ke auditoriumnya atau pakai peralatan yang mahal. Cukup dengan tontonan video edukasi kamu melihatnya, informasinya yang didapatkan. Itu contohnya. Cuman itu dari dampak positif ya. Dampak negatifnya juga ada banyak. Karena tadi yang saya jelaskan, informasi itu ada yang hoax. Bisa saja informasi yang kamu bilang itu salah atau hoax. Ada juga yang berbohong kan? Karena kan kita nggak tahu nih planet seperti apa. Kan ada informasi yang disalah artikan atau disimpang siurkan. Bahkan mungkin Tanboy pun sekalipun misalnya kadang-kadang ada yang tipu atau salahan, padahal itu makanan Sumatera tapi bilangnya makanan Medan atau apa. Nah, seperti itu kan bisa saja. Itu dampaknya. Jadi kita harus sharing sendiri. Kita sendiri harus sharing. Kita sendiri harus menyaring, share sendiri. Oh, filter sendirilah ibaratnya, filter sendiri. Mana sih yang bagus buat kita? Mana sih yang enggak? Karena tadi multimedia itu terlalu luas. Jadi kita sendirinya harus menyaringnya, mana sih yang penting, mana sih yang hoax, mana sih yang enggak, seperti itu. Oke? Ya. Jadi tentang multimedia jelas ya? Gambaran tentang sistem multimedia. Oke. Untuk hari ini untuk tugasnya ya belum, untuk minggu depan sih ibaratnya saya kasih tahu dulu tugasnya apa untuk sistem multimedia ini. Sistem multimedia ini proyeknya tadi yang saya sebutkan, kalian harus membuat sebuah video. Videonya bisa berupa animasi atau video nyata. Kalau kalian mau buat temanya edukasi ya berarti kalian harus membuat video tentang edukasi. Edukasinya tadi apa contohnya? Tentang laptop atau program atau yang berhubungan dengan komputer. Kalau misalnya promosi, silahkan buat video tentang promosi. Promosinya terserah kalian, maukah kalian buat yang nyata ya, real diri kalian sendiri syuting tersebut, atau kalian mau buat sebuah animasinya. Animasinya bisa pakai tadi aplikasinya banyak ya Arif ya. Ada apa saja Arif tadi? Administrator, ada Blender juga ya. Nah, bahkan sekarang juga kita betul. Bahkan sekarang kita dibantu oleh AI ya. AI pun sekarang sudah bisa buat animasi kan. Tinggal kita masukkan promptnya kalau nggak salah. Nah, nanti selama 1 semester ini kita akan mempelajari tentang video animasi tersebut menggunakan AI atau menggunakan promptnya apa untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan tugas selama 1 semester ini. Itu proyeknya akhirnya. Jelas? Oke, jikalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.